Ya, Pak Ketua Dewan Pembina Masyarakat Pendukung Ganjar, Pak Jack. Ini bagaimana nih menurut Pak Jack mengenai polemik di Mahkamah Konstitusi MK ini? Ya, baik. Jadi menurut pengamatan dan sepengetahuan saya, bahwa terlihat pelaksanaan pengajuan ke Mahkamah Agung terlihat agak menyimpang. Jadi kalau saya katakan menyimpang adalah karena kita lihat Undang-Undang Mahkamah Agung ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Kalau kita amati dalam pasal 10 dengan tegas dinyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung itu hanya 4 bidang, ya. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan memutuskan apabila undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, yang pertama. Yang kedua adalah apabila terjadi perselisihan aparatur negara yang satu dengan aparatur negara yang lain, ya, maka itu juga merupakan kewenangan dari MK. Yang ketiga adalah pembubaran partai politik. Sedangkan yang keempat menyangkut apabila terjadi sengketa tentang hasil pemilu, pemilihan umum, nah ranahnya itu di Mahkamah Agung. Jadi dengan dasar kompetensi yang diberikan menurut undang-undang tersebut, terlihat mengenai umur ini kayaknya tidak mengena di sana, ya. Itu sebenarnya kewenangan dari, ya, pembuat undang-undang sendiri. Pembuat undang-undang sendiri tentu, ya, harus diajukan oleh pemerintah pusat dan mendapat persetujuan dari DPR, kan gitu. Nah, kemudian hal yang agak janggal saya lihat lagi adalah kalau kita lihat mengenai tata cara atau sistem yang diadut peradilan umum adalah apabila dalam persidangan diketahui bahwa yang diadili itu ada hubungannya dengan hakim, ya, maka ketentuan umum menyatakan di peradilan adalah hakim yang bersangkutan itu harus mengundurkan diri. Nah, ternyata kan menurut data yang kita dapatkan, Gibran ini ada hubungannya dengan Pak Ketua MK sebagai pamannya, gitu. Nah, jadi dengan demikian, ya, kalau kita amati dalam Mahkamah Konstitusi itu kan sifatnya hanya menyetujui dan membatalkan, gitu. Karena tadi saya katakan apabila undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, nah Mahkamah Konstitusi lah ranahnya, gitu, tempatnya. Sedangkan kalau bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung itu sudah merupakan suatu prinsip yang diatur berdasarkan undang-undang. Nah, jadi dengan demikian, karena hal-hal itu kelihatannya tidak dilakukan secara tepat dan benar, tentu masyarakat bertanya-tanya, ada apa gerangan di Mahkamah Konstitusi? Apalagi terlihat, ya, peradilan di Mahkamah Konstitusi sebenarnya sudah ditentukan waktunya. Tidak bisa lebih dari waktu yang ditentukan. Kalau tidak salah itu dalam tempo sebulan harus sudah diputus. Jadi hal ini yang kita sayangkan. Karena apa? Mahkamah Konstitusi itu adalah merupakan benteng terakhir. Sama saja dengan Mahkamah Agung adalah benteng terakhir dari apabila suatu peraturan hukum yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, jadi dengan demikian timbul wasangka atau timbul
bermacam-macam aspirasi atau pemikiran dari masyarakat, ya. Apalagi kalau kita lihat ada garis merahnya, ya. Misalnya Gibran yang dari awal memang sudah ya, dilamar atau diincar-incar oleh Gerindra istilahnya untuk jadi wakilnya, ya. Tapi terbentur dengan masalah umur, ya. Jadi masalah umur ini ya, apakah ini kewenangan Mahkamah Konstitusi apa tidak? Ini pertanyaan besar, ya. Jadi ya kita sebenarnya saya selaku masyarakat umum bertanya juga, artinya jangan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak pada jalannya itu seakan-akan dipaksakan seakan-akan karena menganut suatu isme, ya, isme keluarga dan sebagainya, itu yang kita hindarkan. Oleh karena itu ya walau ceritanya Mahkamah Konstitusi dinyatakan sebagai peradilan pertama dan peradilan terakhir, artinya tidak ada upaya hukum lagi, ya. Jadi dengan demikian itu timbul masalah. KPU juga nanti akan mengalami permasalahan. Karena apa? Karena ketentuan undang-undang KPU kan sudah disebutkan masalah umur. Dengan adanya putusan ini, apakah undang-undang KPU yang merupakan produk dari pemerintah dan DPR itu gimana ya, harus dirubah dong. Permasalahannya apakah memungkinkan? Karena kita tahu di Indonesia ini rata-rata untuk menyetujui, ya, suatu undang-undang itu tidak cukup 2-3 bulan, ya, tidak 3 bulan. Ya paling yang bisa adalah pemerintah, dalam hal ini presiden, mengeluarkan yang namanya Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa syarat dikeluarkannya Perpu oleh presiden adalah kalau negara dalam darurat, dalam arti membutuhkan undang-undang tersebut, kan gitu. Ya, dan kita tahu Perpu ini juga mempunyai keterbatasan. Perpu itu hanya berlaku dalam 1 tahun, ya. Dan setelah 1 tahun oleh DPR harus dinilai kembali, ya, apakah masih relevan apa tidak. Kalau tidak relevan, Perpu ini harus dihapuskan, ya. Sedangkan kalau dinilai Perpu itu memang relevan sampai dengan saat ini, dia akan ditingkatkan menjadi undang-undang. Demikian ya, kepada siapa saja sebenarnya, apalagi menjelang tahun-tahun politik ini, sebaiknya kita jagalah hal-hal yang tidak berlaku secara umum. Saya rasa begitu saja. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan dan keterangannya Pak Jack. Ya, Pak Sekjen Masyarakat Pendukung Ganjar MPG, Pak John. Ini bagaimana nih menurut Pak John dengan dipilihnya Mahfud MD sebagai bakal cawapres dari Ganjar Pranowo? Ya, terima kasih. Kami relawan masyarakat pendukung Ganjar sangat berbangga hati dan sangat mengucapkan selamat dulu kepada Bapak Mahfud menjadi baca presnya Pak Ganjar Pranowo. Dan kami juga masyarakat pendukung Ganjar ini sangat berterima kasih kepada para ketua umum, khususnya koalisi, untuk pemenangan Pak Ganjar, terlebih kepada Ibu Mega yang begitu jeli melihat situasi yang ada saat ini untuk menghadapi pemilu. Kenapa kita bilang bangga dengan terpilihnya Bapak Mahfud MD sebagai baca presnya Pak Ganjar? Karena beliau ini adalah orang sangat kompeten, tegas kalau dari sisi sikap, kompeten dari sisi hukum. Kalau kita lihat dari sisi religiusnya juga, beliau adalah bisa dikategorikan merupakan perwakilan dari NU juga.
Jadi ini sangat-sangat persaingan yang sangat bagus. Karena kalau kita lihat yang sebelah mengandalkan itu juga Mas Enu. Makanya kita bilang kami relawan masyarakat pendukung Ganjar merasa bangga dengan begitu jelinya Ibu Megawati Soekarno Putri memilih Bapak Profesor Mahfud MD menjadi baca presnya Bapak Ganjar Pranowo. Jadi persaingan ini semakin ketat dan semakin seru. Kenapa? Karena memang beliau ini ya untuk saat ini yang berkompeten untuk melawan capres-capres yang lain. Dari sisi keilmuan tidak kita ragukan lagi. Dari sisi pemerintahan tidak kita ragukan lagi. Karena beliau pernah menjadi anggota dewan, beliau juga pernah menjadi ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, beliau juga pernah menjadi Menteri Agama, sekarang beliau juga adalah Menteri Menko Polhukam. Nah, jadi benar-benar beliau ini adalah orang kompeten untuk mendampingi Bapak Ganjar. Karena kalau tidak berkompeten untuk menjadi pendamping presiden, maka menghadapi masa depan untuk Indonesia maju yang kita bilang adalah Indonesia emas di tahun 2045 nanti, itu bisa gagal di tengah jalan. Nah, dengan adanya Bapak Mahfud, saya yakin dan percaya, dan kami juga relawan akan semakin bertambah semangat untuk berjuang, untuk memenangkan. Supaya apa? Kalau bisa memang target kita 1 putaran, biar langsung tidak membuang anggaran-anggaran negara lagi. Kita mudah-mudahan seluruh rakyat Indonesia bisa melihat ini, karena memang inilah calon yang paling ideal untuk memimpin Indonesia ini 5-10 tahun ke depan. Terima kasih. Terima kasih Pak Jan atas keterangannya. Ya, Pak Ketua DPD MPG Jakarta Timur, Pak Karno, bagaimana Pak menurut pendapat Bapak mengenai pasangan Capres Ganjar Pranowo dengan Cawapres Mahfud MD ini Pak, menurut Bapak, dan peluangnya ke depan seperti apa untuk memenangkan pemilu 2024 nanti? Terima kasih atas pertanyaannya. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Ganjar dan Mahfud MD yang sudah ditetapkan tanggal 18 Oktober 2023. Dengan pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, jelas itu pasangan yang serasi dan saling mengisi. Untuk Pak Ganjar, prestasi-prestasi yang ditorehkan sudah tidak asing lagi. Dia sudah berbuat menjadi kepala daerah 2 periode dengan membentuk sekolah-sekolah gratis dan unggulan tanpa biaya. Itulah yang akan mencerdaskan kemajuan bangsa. Dengan ditopang Pak Mahfud MD, seorang reformis berpengalaman sebagai dosen, sebagai guru besar, sebagai pakar hukum, sebagai intelektual, dan ahli hukum tata negara. Sangat pas pasangan berdua itu disandingkan. MD pengalaman di birokrasi sudah sangat luar biasa. Waktu reformasi dia yang bergerak terus sampai akhirnya dia diangkat sampai Gus Dur menjadi Menteri Pertahanan pertama dari sipil. Jadi kalau untuk Pak Mahfud sudah tidak diragukan lagi, orangnya sederhana, bekerja keras, jujur. Itulah yang dicari pemimpin masa depan untuk Indonesia, untuk meletakkan fondasi untuk mencapai Indonesia emas pada tahun 2045. Berarti peluang kemenangan ini semakin besar ya Pak ya? Khususnya untuk wilayah Jakarta Timur sendiri, apa Pak nanti yang akan dilaksanakan untuk memperjuangkan pasangan ini Pak untuk menang? Dengan dipilihnya Pak Mahfud MD, khususnya untuk wilayah Jakarta Timur, pasti mengurangi gesekan. Karena di Jakarta Timur yang dibesar-besarkan kan intoleran. Dengan Pak Mahfud dipasang dengan Pak Ganjar, untuk Jakarta Timur, untuk kemenangan mungkin bisa kita raih, karena dengan Pak Mahfud, ceruk-ceruk NU itu tadi tidak bisa digoyang lagi oleh kelompok
yang mengatasnamakan intoleran tadi. Itu aja lah. Mungkin, terima kasih. Makin semangat Pak ya. Semangat MPG untuk Jakarta dan untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD sebagai Presiden 2024. Terima kasih. Terima kasih Pak Karno atas keterangannya. Ya Pak Ketua Umum MPG Masyarakat Pendukung Ganjar Pak Jimmy. Nah, bagaimana menurut Pak Jimmy dengan ditetapkannya Mahfud MD sebagai cawapres dari Pak Ganjar Pranowo nih? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Setelah tadi kita dengar pengumuman yang dilakukan di DPP PDIP, yaitu penetapan cawapres untuk mendampingi Pak Ganjar. Sekarang ini saya dan jajaran DPP beserta pengurus 25 DPW provinsi dan 137 kabupaten kota sudah sangat siap untuk memenangkan Bapak Haji Ganjar Pranowo. Begitu diumumkan, tadi saya sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran DPW di 25 provinsi agar cepat merapatkan barisan, berkonsolidasi bagaimana mencari formula agar pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud bisa menang dalam satu putaran. Apalagi besok kami akan menyiapkan pengerahan massa untuk mendampingi Pak Ganjar di KPU. Jadi instruksi saya kepada para jajaran pengurus MPG di seluruh Indonesia, segera rapatkan barisan bersama pengurus-pengurus kabupaten kota se-Indonesia. Karena dengan adanya pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud, ini merupakan suatu pasangan yang yang paling manjur untuk bisa melakukan satu putaran. Kenapa saya bilang paling manjur? Dua pasangan ini benar-benar pasangan yang bersih, pasangan yang serasi. Pak Ganjar sederhana, Pak Mahfud pun sederhana. Pak Ganjar bersih, Pak Mahfud pun bersih. Artinya ini merupakan peluang. Ini merupakan peluang untuk daya juang kita, baik itu di daerah maupun di kabupaten kota, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Artinya pasangan Pak Mahfud dan Pak Ganjar ini tidak ada cerah, tidak ada skat, track record yang bisa menunda, yang bisa menghambat kemenangan kita. Karena Pak Mahfud dan Pak Ganjar merupakan dua sosok yang bersih, tegas, dan sangat peduli dengan rakyat. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua.